Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Matematika semester 1, kelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Iwan Aziz, MPDI. Dalam historika pendidikan Islam, masyarakat Muslim mengenal beberapa etimologi yang selalu menyebut atau memanggil orang-orang yang bertugas sebagai pendidik. Nah, apa aja sih penyebutannya? Di antaranya ada murabbi, muallim, muaddib, mudaris, mursyid, syekh, dan ustadz. A few minutes later. Bahwa terminologi dalam Islam yang pertama yaitu murabbi, muallim, muaddib, mudaris, mursyid, syekh, ustadz. Ini beberapa terminologi yang sering disebut guru atau pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu terminologi muallim, yang bermakna bahwa seorang pendidik harus merupakan sosok yang alimun, dalam arti yang memiliki ilmu. Maksudnya ilmuwan, orang yang memiliki pengetahuan tentang Rabb-nya, yaitu Allah, karena Allah yang memberikan ilmu kepada manusia. Kemudian yang kedua yaitu terminologi murabbi, bermakna bahwa sebagai seorang murabbi harus memiliki sifat robani yang mana diberikan kepada orang-orang yang bijaksana, yang terpelajar dalam ilmu pengetahuan tentang Rabb-nya, yang akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu terminologi muaddib, yang bermakna seorang pendidik yang bertugas menyemai dan menanamkan adab, atau bisa disebut dengan muta'addib. Itu sebelum mengajarkan adab kepada peserta didik, maka diawali dari guru yang harus memiliki sifat adab yang baik sehingga dia mampu mendisiplinkan dirinya, dalam arti mendisiplinkan akhlaknya, adabnya dengan baik. Kemudian dia mengajarkan adab-adab yang baik kepada peserta didiknya. Selanjutnya yaitu terminologi mursyid, yang mana ini sering disebut di lingkungan thariqah atau lingkungan pembelajaran tasawuf ya. Mursyid merupakan pendidikannya spiritual yang memberikan bimbingan rohania kepada peserta didik untuk menuju kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mursyid. Selanjutnya yang kelima yaitu mudaris, bermakna orang yang berusaha mencerdaskan peserta didik. Belajar mengajarkan ilmu dalam arti mencerdaskan peserta didik dan menghilangkan kebodohan, melatih keterampilan kepada peserta didik sesuai bakat, minat, kemampuannya, serta mengajarkan apa yang belum diketahui peserta didik. Sementara terminologi ustadz untuk menyebut seorang pendidik yang sering didoakan untuk seorang guru besar atau profesor. Nah, kali ini seorang ustadz atau profesor untuk memiliki komitmen dan berkualifikasi dalam tugas-tugas kependidikan. Nah, itu tadi ada 6 terminologi dalam pendidikan Islam untuk menyebut seorang pendidik. Untuk yang pertama yaitu mu'alim, kedua murabbi, ketiga muaddib, keempat mursyid, kelima mudaris, dan keenam ustadz. 24 hours later. Apa sih dari tugas seorang pendidik? Seorang pendidik merupakan seorang yang mendidik kita dalam proses pembelajaran sekolah. Pendidik juga bertanggung jawab untuk memberikan ilmu, mendorong, memotivasi, serta memberikan fasilitas yang nyaman dalam proses pembelajaran agar siswa dapat belajar dengan tenang. Selanjutnya yaitu karakteristik pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, sebagai mu'allim, maka pendidik merupakan seorang yang alim. Ini juga termasuk dalam salah satu seorang pendidik, dia harus memiliki karakter yang baik agar bisa ditiru dengan peserta didik. Yang kedua yaitu sebagai mu'addib, maka pendidik harus memiliki adab yang baik.
Guru merupakan yang dituduh dan yang ditiru, yang menjadi teladan baik buat peserta didiknya, maka sebelum ia menyemai dan membiasakan adab yang baik kepada peserta didiknya, maka guru harus mengawali dengan dirinya sendiri, yaitu bersikap yang baik. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik harus memiliki sifat murabi. Dalam implementasi pengajaran di dalam kelas, setiap guru harus menjadi seorang murabi. Suatu saat ia memiliki sifat ketegasan kepada peserta didiknya, di sisi lain juga ia harus bisa memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa kepada siswanya. Dan yang selanjutnya yaitu bersikap sabar, ikhlas, dan jujur. Kenapa ini sangat penting dalam diri seorang pendidik? Sebab karakter ini sangat penting karena sebagai seorang pendidik kita harus bisa sabar menghadapi setiap berbagai macam karakter dari siswa-siswa yang kita pelajari. Kita juga harus ikhlas ketika menyampaikan serta memberikan ilmu dan mendorong peserta didik tersebut agar semangat dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu memiliki kemampuan menyampaikan ilmu dengan baik agar peserta didik dapat menerima ilmu yang diperoleh secara maksimal dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu memiliki kemampuan untuk melihat kondisi psikis peserta didik, yaitu guru harus mengetahui jika ada salah satu siswa dalam proses pembelajaran yang tidak semangat, dan juga harus mampu melihat kejiwaan apa yang latar belakangi dirinya sampai tidak fokus dalam proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Lalu siapa saja sih yang bisa dikatakan sebagai pendidik dalam perspektif pendidikan Islam? Yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ke dalam seorang pendidik? Karena Allah menyampaikan sesuatu kepada malaikat. Dan yang kedua itu malaikat. Malaikat menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya yaitu orang tua. Orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Lalu yang terakhir yaitu pendidik di lembaga pendidikan. Pendidik di lembaga pendidikan itu seperti guru, dosen, ataupun lain sebagainya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. 2,000 years later. Jadi itu tadi penjelasan dari kami. Apakah teman-teman semua sudah paham? Jika memang kurang paham atau tidak paham, silakan komen di bawah ya. Mungkin cukup sekian video dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami orang yang ikhlas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.